Salam sejahtera bagi kita yang terhormat, dosen penguji. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Nama Desti Agustina Morin SPD. Nomor peserta 2015-04-02-9326. NIM 233129715840. Program studi Pendidikan IPA. Asal perguruan tinggi Universitas Negeri Malang. Saya adalah seorang guru yang bertugas di SMP Negeri 3 Sowek, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada hari tanggal Senin 4 Maret 2024 guna memenuhi tugas ujian kinerja. Untuk lebih jelasnya, video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Salah satu siswa untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman, seperti belajar sambil kita belajar secara sama-sama. Kita mulai. Dalam kerjamu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini, kepada kami khususnya, dan mengampuni Saatnya Ibu mengecek kehadiran. Saya dengar Ibu cek kehadirannya. Yang pertama Adelce Rumpaidus, Alexander Pia, Desti Martamina Koibu, Elia Rumpaidus, Armstrong Cynthia, Lisa Marope, Vince Orpa Koibu, Henry Mandel Marope, Delia Esther Paise, Mega Rumpaidus. Oke. Demikian untuk absen di hari ini. Ibu minta salah satu siswa maju ke depan untuk memberikan kita bermain yel-yel sebagai motivasi. Silakan. Fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Penyampaian proses pembelajaran selanjutnya ada tes awal, ya, kemampuan awal kalian. Nah, Ibu mengadakan tes ini dengan secara lisan. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Halo. Hai. Dengarkan baik-baik pertanyaannya seperti ini. Sebutkan contoh-contoh dari kerusakan lingkungan. Contohnya seperti apa? Kebakaran. Kebakaran apa? Hutan. Apalagi? Banjir. Atau gempa bumi. Oke. Masih ada lagi? Yang tentang
Longsor apa tanah? Oke, ada yang disebut tanah longsor. Tepuk tangan semuanya. Nah, saatnya Ibu mengarahkan kalian untuk berpusat pandangan ke depan, ya. Ibu minta perhatiannya untuk kita mengawali pembelajaran hari ini. Ibu mau kasih pertanyaan lagi. Pernahkah kalian berjalan-jalan ke taman? Pernah? Taman apa saja yang kalian sudah berkunjung? Taman Manado. Oh, taman? Manado. Taman guru. Taman apa lagi? Taman Anggrek. Pintar sekali. Nah, ya, jadi dua taman ini, Taman Guru dan Taman Anggrek, itu merupakan bagian dari konservasi keanekaragaman hayati. Nah, yang dilakukan oleh bagian dinas terkait, ya, seperti contoh dinas lingkungan hidup, mereka melakukan bagian-bagian ini menjadi manfaat untuk konservasi lingkungan atau alam supaya tetap alamnya terjaga. Silakan ada gambar. Ibu bertanya lagi sama kalian. Ini gambar apa? Menanam? Tanaman di mana ini? Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah. Nah, jadi ini siswa, gambar siswa sedang melakukan menanam bunga atau tanaman dan sebagainya di lingkungan sekolah dengan cara seperti ini dari manfaat dari tumbuhan. Nah, manfaat dari lingkungan. Nah, manfaat dari lingkungan untuk tetap apa? Terjaga. Betul sekali. Jadi di sekolah, ya, ini kasih contoh di sekolah kalian ini sangat bermanfaat sekali jika kalian menjaga, ya, lingkungannya dengan menjaga tanaman dan lain sebagainya dengan baik. Perhatikan semuanya. Sekali lagi, ya, ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dengan mengamati gambar, peserta didik dapat menentukan permasalahan yang akan dicari solusinya tentang konservasi keanekaragaman hayati dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, ya, peserta didik dapat menganalisis dampak akibat dari pengelolaan sumber daya alam dengan tepat. Yang ketiga, melalui presentasi dari hasil diskusi kelompok, peserta didik dapat menguraikan manfaat konservasi bagi kehidupan manusia dengan benar. Jadi anak-anakku, perhatikan semuanya. Sekarang Ibu mengarahkan kalian untuk berpusat perhatiannya ke depan, ya. Pusatkan perhatian ke depan. Nah, silakan kalian mengamati, ya. Kalian mengamati gambar yang ada di depan. Ibu tunjuk, ya, Ibu tunjuk gambarnya.
permasalahan? Karena kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini diakibatkan karena apa? Ulah manusia. akan juga terjadi dengan secara alami karena panas, ya. Panasnya begitu meningkat. Begitu juga gambar yang berikut. Ini gambar apa? Banjir. Ya, permasalahannya banjir, ya. Nah, kenapa banjir? Karena Akibat manusia membuang sampah sembarangan. akibat manusia Membuang sampah sembarangan. Sekarang ini yang ketiga ini. Karena menebang pohon dengan cara liar atau bebas. Dari permasalahan ini, maka jadinya ada solusi, ya. Maka ada solusi. Ada solusi kan tidak di gambar ini? Silakan diperhatikan. Ada solusi? Yaitu gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 ini menanam pohon atau tumbuhan. Nah, dengan melakukan reboisasi, ya, berguna untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dengan menyerap polusi dan debu dari udara. Dan juga menggantikan tanaman-tanaman yang telah mati atau telah rusak, ya. Iya. Kemudian gambar yang berikut ini gambar apa? Ini manusia sedang melakukan apa ini? Jadi maksud dari mereka membersihkan lingkungan alam ini untuk apa? Supaya betul sekali, mencegah banjir. Terus apa lagi? Ya, menjaga kebersihan alam atau pantai atau lingkungan. Oleh sebab itu topik pembelajaran kita di saat ini tentang ekologi dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Dan juga subtopik materinya adalah mengapa harus dilakukan konservasi keanekaragaman hayati. Jadi manfaat konservasi alam telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Bagi kehidupan manusia di bidang, ya, ada 3. Bidang sandang, pangan, dan papan. Dalam arti, ya, hasil-hasil dari alam, baik tumbuhan maupun hewan, ya, yang dikelola atau digunakan atau dimanfaatkan oleh makhluk hidup manusia. Nah, sehingga konservasi alam atau lingkungan ini sangat penting atau sangat berguna. Nah, jadi kebutuhan yang dimanfaatkan oleh manusia. Nah, 3 bidang ini seperti bidang sandang, pangan, dan papan. Nah, bidang sandang itu contohnya, ya, seperti bahan penghasil dari kapas, ya. Serat kapas itu diolah menjadi kain, ya. Diolah menjadi kain dan kain itu dijahit menjadi pakaian, ya, yang kita gunakan. Jadi baju yang kita gunakan. Dan juga bagian bidang pangan.
Bidang pangan itu contohnya seperti hasil-hasil bumi atau hasil yang dari alam, yaitu seperti padi, jagung, hasil-hasil kebun yang seperti sayur dan lain sebagainya, dan juga buah-buahan yang diolah menjadi minuman. Jadi untuk bidang pangan ini manusia sangat membutuhkan dari sisi bagian makanan dan minuman. Kemudian kebutuhan papan, contohnya dari hasil di hutan. Kalian lihat pohon, ya. Pohon ini dimanfaatkan menjadi kebutuhan manusia untuk membuat apa? Kursi, dengan rumah tempat untuk melindungi manusia. Ya, benar. Jadi itu merupakan manfaat-manfaat dari konservasi alam. Jadi akhirnya memberikan manfaat. Dan sekarang kalian perhatikan bahwa untuk secara umum metode konservasi di lingkungan dibagi menjadi dua, ya, yaitu konservasi secara in situ. Metode in situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati, ya, baik berupa flora ataupun fauna, yang dilakukan di habitat asli. Spesies tersebut lingkungan akan menjadi, ya, lokasi konservasi harus masih berada dalam kondisi yang layak dan terjaga dan dihuni oleh spesies tersebut. Nah, kemudian konservasi ex situ, jadi ada dua, ya. Halo, perhatikan ke depan. Nah, konservasi jenis flora dan fauna yang dilakukan di luar habitat aslinya. Jadi ini merupakan cara atau metode yang digunakan dari konservasi lingkungan agar alam atau bumi ini tetap terjaga. Ya. Bisa dipahami anak-anakku? Bisa? Sekarang kalian membentuk kelompok, silakan duduk untuk membentuk kelompok. Ya, posisi atur, posisi bangkunya. Jadi untuk kelompoknya terdiri dari 3 kelompok. Kasih nama kelompok ini kelompok 1, kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Jadi semuanya masing-masing ada 5 siswa. Silakan dulu kalian baca pertanyaan di LKPD-nya. Nanti ibu cek masing-masing kelompok pekerjaannya. Iya. Baca petunjuk dari LKPD-nya. Mulai dari pertama, lihat petunjuknya apa. Coba dibaca, siapa yang satu orang baca. Ya, silakan. Ya. Ya, baca. Jadi kalian kerjakan dulu, ya, terlebih dahulu soal nomor 1, 2, dan 3. Setelah kalian kerjakan soal nomor 1, 2, dan 3 tentang petunjuk berikutnya, nomor 4 itu buat apa? Nomor 4 silakan baca.
Jadi yang keempat itu kalian punya laporan ternyata dari hasil 1, 2, 3 ya. Kalian buat dalam bentuk media kreatif. Berarti kalian sudah masukkan hasil laporannya di kertas ya. Oke. Silakan dikerjakan pertanyaan pertama. Kemudian pertama untuk kalian di sini, selanjutnya kalian bisa awali dari kerjaannya. Yang pertama identifikasi masalah teknologi dan variasi Indonesia yang terjadi di lihat sesuai gambar ya. Coba materi tadi gambarnya mana? Dilihat gambar apa yang kalian pilih. Jadi kalian tentukan permasalahannya, gambarnya apa, kalian tulis di sini permasalahannya, kerusakan apa, masalahnya apa, sesuai dengan gambar ya. Setelah itu kalian jawab lagi yang kedua. Oke, ya, selesai semua baru kalian masukkan di media. Silakan. Ya, silakan. Nah, kalian ini kalian kerjakan dulu di KPD-nya ini. Lihat sesuai petunjuk ya. Sesuai petunjuk di KPD. Ya, silakan dikerjakan. Tentukan sesuai materi yang tadi, gambar yang tadi. Lihat gambar itu permasalahan apa yang mau diambil ya. Permasalahannya apa? Lihat sesuai dengan petunjuknya. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu ya kalian masukkan di media ya. Setelah itu kalian gambar sesuai dengan permasalahan yang kalian tentukan ya. Oke. Ada hal yang kurang dipahami silakan bertanya. Ya, silakan dikerjakan dulu di LKPD. Ya. Oke, gimana kelompok 2 ada pertanyaan? Ya. Oh, sudah jelas? Ya. Kalau kalian mengikuti petunjuk dari LKPD dikerjakan itu bisa kalian pahami cepat. Baca petunjuk LKPD-nya baik-baik. Silakan dikerjakan. Ibu, saya berharap kerjasamanya ya, jangan masing-masing, karena ibu sekalian ibu menilai ya. Jadi ibu sekalian menilai kalian. Jadi kalian kerja harus sesuai dengan petunjuk dari LKPD. Ada materinya, bahan bacanya ada, silakan dilihat. Ayo silakan perhatikan. Perhatikan. Kalian lihat berdasarkan ada berapa pertanyaan ya. Diperhatikan baik. Identifikasi permasalahan mengenai ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia yang terjadi di lingkungan. Setelah itu kalian tentukan masalahnya apa, kalian masukkan di pertama ini ya, jawabannya di nomor 1. Kemudian lihat ke sini. Ayo, kalian lihat di sini. Kemudian yang kedua, seperti itu ya, yang kedua tentukan
satu berarti kalian ya kalian mencari lagi apa dampaknya. Silakan lihat, ini ada bahan bacaannya, silakan dikerjakan, ditulis jawabannya di dalam. Nanti nomor 4-nya kalian buat dalam bentuk laporan, masukkan di dalam bentuk media kreatif. Sekarang masing-masing saling bertunjuk. Ibu kasih kesempatan kelompok 2 bertunjuk ke kelompok 1, kelompok 1 bertunjuk ke kelompok 2. Sementara kelompok 3 tak bersabar. Nanti setelah mereka tunjukkan, mereka lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 lagi bertunjuk lagi ke kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, yang mau berkunjung itu harus memegang alat tulis. Jadi untuk alat tulisnya, kalian menulis informasi yang disampaikan oleh temanmu yang menyampaikan hasil diskusi dari kelompok lain. Kemudian nanti dari kelompok lain memberikan masukan, ditulis, terus kalian juga sambil harus memberikan masukan-masukan yang baik. Memberikan misalnya dari masalah ini kalian juga bisa membantu memberikan solusi, itu contoh. Oke, silakan kesempatannya kepada kelompok 1 dan 2 sambil berkunjung. Ayo jelaskan. Kalian punya proses dari diskusi sampai presentasi dengan menggunakan Windows Shopping, ya sudah berakhir dan startnya, ya dari hasil diskusi kalian dari kelompok 1, 2, dan 3. Sampai tadi kalian sudah melakukan window shopping untuk saling berkunjung ke masing-masing kelompok untuk saling melihat hasil kerjanya. Kita menarik suatu kesimpulan dari proses pembelajaran hari ini. Memberikan kesempatan kepada kelompok yang salah satu kelompok yang mewakili. Siapa yang mau mewakili kelompok, silakan untuk menyampaikan kesimpulan ya dari pembelajaran tentang materi hari ini. Ya, silakan. Kesimpulan dari konservasi hutan kakao adalah hutan kakao memiliki banyak keunikan dari berbagai jenis dan ciri-ciri serta manfaat yang didapatkan dari tanaman ini sebagai tumbuhan yang mampu menahan arus air laut yang mengikis daratan pantai, sehingga adanya upaya yaitu melakukan reboisasi atau penghijauan penanaman ulang tanaman kakao yang baru. Jika tanaman tersebut mengalami
disebabkan oleh ulah manusia. Ya, demikian kesimpulan dari perwakilan dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Nah, oleh sebab itu perhatian semuanya bahwa ternyata manfaat dari konservasi alam ini sangat penting, ya. Sangat penting sekali untuk kehidupan manusia. Nah, dan juga hewan dan bahkan benda-benda yang tak hidup atau benda mati yang ada di alam atau yang ada di bumi atau di lingkungan. Nah, sehingga kita manusia yang harus menjaga, ya. Kita manusia yang harus menjaga keindahan alam. Kita menjaga hasil-hasil alam atau hasil bumi, seperti kita menjaga tumbuh-tumbuhan, hewan, dan benda-benda yang ada di alam, agar semua ini memberikan manfaat adanya hubungan timbal balik, ya. Nah, karena kita ini manusia saling ketergantungan juga dengan alam. Kita juga manusia membutuhkan flora dan fauna. Nah, flora itu apa? Tumbuhan. Fauna itu hewan. Manfaatnya bagi manusia itu bermacam-macam. Manfaatnya seperti alam ini dikelola. Siapa yang pernah ke hutan mangrove? Nah, di mana itu hutan mangrove-nya? Itu di mana? Di Kaliluar? Iya. Itu manfaat alamnya yang dijadikan ekowisata. Ya. Nah, menjadi ekowisata untuk masyarakat, untuk manusia, ya. Nah, bagaimana perasaan kalian di hari ini setelah kalian mengikuti pembelajaran di hari ini? Nah, di sini Ibu ada siapkan stiker, ya. Ada stiker-stiker, emojinya. Silakan dipilih mana perasaan kalian. Kalau kelompok 3 pilih apa? Senyum. Nah, kelompok 3 mereka pilih senyum. Senyum begitu kamu ke gimana? Alasannya kenapa pilih senyum? Nah, pelajaran biasa. Menurut hari ini gimana? Oke. Kelompok 2 senyum juga. Karena alasannya kelompok 2 sampaikan bahwa karena ada temanmu Mesak sampaikan pembelajaran hari ini sungguh menyenangkan. Mesak, kenapa sungguh menyenangkan? Kata sungguh menyenangkan ini Ibu penasaran. Kenapa alasannya? Bekerja sama-sama, bekerja apa Mesak? Bekerja kelompok. Oh, bekerja kelompok. Diskusi kelompok, ya? Iya. Oke. Bagaimana kelompok 1? Pilih apa? Oh, di kelompok 1 juga luar biasa. Pilih stiker senyum. Alasannya? Karena? Alasannya apa? Oh, karena bekerja kelompok sama-sama. Temanmu sampaikan seperti itu. Oke. Nah, kita masuk pada evaluasi. Nah, untuk evaluasi kalian ditulis soal, ya. Soalnya kalian nanti kerjakan, Ibu kasih kesempatan waktunya
5 menit. Kalian kerjakan ya. Oke, silakan ditulis namanya dan isi ada 3 pertanyaan. Silakan ditulis nama dan isi 3 pertanyaan itu dijawab. Ya, dijawab dengan baik. Ini merupakan soal evaluasi dari pembelajaran hari ini. Waktunya Ibu kasih kesempatan 5 menit. Silakan ini. Oke, mantap. Demikian untuk pembelajaran kita di hari ini dan mempersiapkan kalian untuk pertemuan berikut. Nanti kalian pelajari di buku siswa atau referensi, bisa kalian lihat di referensi yang baik. Misalnya kalian buka di internet, kalian mempelajari ya tentang materinya, yaitu bumi dan tata surya. Ya, tentang bumi dan tata surya untuk pertemuan berikutnya. Untuk mengakhiri keseluruhan dari pembelajaran hari ini, Ibu tunjuk salah satu siswa siapa yang bersedia untuk memimpin kita di dalam doa. Semua tenang ya. Terima kasih.